Oke, selamat pagi ya. Jadi, gini ya, apa namanya, tugas sudah saya tulis di sini ya. Tugas saya sudah tulis di sini, kelompok maksimal 5 orang, kelas A, kelas B sama, tapi jangan ngupload di tempat yang beda ya. Jadinya supaya saya gampang ngasih nilai, terus gampang ngasih nilai ngerekamnya gampang gitu. Nanti ini apa namanya, kelas A, kelas B jangan dicampur ya nanti kalau bikin kelompoknya. Apa namanya, ya jadinya kelas A sama kelas A aja, kelas B sama kelas B aja gitu ya. Biasanya ada yang nge-WA. Apa namanya, boleh nggak sama kelas yang beda gitu. Ya, jadi sesuai yang saya sering berapa kali ini gitu ya, Kaggle ya, apa namanya, jadi tugasnya wajib pakai Hadoop ya, Hadoopnya bebas ya, Hadoop boleh pakai Hadoop ngoding manual, pakai Python boleh, itu mungkin paling besar ya nilainya. Namanya pakai VIG atau Hive boleh ya, pakai PySpark juga boleh, paling gampang ya pakai PySpark ya. Sudah ada contohnya, tinggal pakai ya, ada query langsung lagi gitu ya, ada query langsung ya di apa namanya, contoh sini ya, bisa ditonton ya, sudah ada query-nya, bisa langsung main SQL aja gitu ya. Ya, seperti itu ya. Data ini ya, data apa namanya, food price ya. Apa namanya, saya sebenarnya pingin kali ngasih tugas yang ini ya, tugas yang datasetnya 100 megabyte gitu ya. Sebenarnya cocoknya itu ya yang 100 megabyte, atau kalau lebih tega lagi 1 giga, tapi ya saya lihat ini ya, nggak semua orang ada apa namanya, punya koneksi internet yang cepat gitu, jadinya ya yang sekian. Ini gede juga ya ternyata ya. Saya salah ini ya. Itu ya. Oke, itu ya, ini besar ya datanya ya. Besar datanya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak kuat download, di info aja ya. Saya kok lihatnya 12 megabyte ya tadi ya. Coba saya cari data yang lain ya. Ya, kan ini ya, kalau datanya kebesaran, ini sebenarnya bagus sih, pas ini ya, pas untuk apa namanya, yang susah diolah menggunakan Pandas gitu ya, sebenarnya yang susah menggunakan apa scikit-learn gitu, susah ya kalau mau di sana ya. Itu sih. Coba saya cari dataset yang lain ya. Kok saya salah lihat ukuran data ya? Saya lihatnya tadi 12 megabyte ya. Oke, untung ini ya, saya yang mana saya salah klik tadi ya. Saya sengaja nyari data set yang populer aja. Kalau populer berarti ini 12 megabyte ya, 12 megabyte. Kok ini ya? Diklik jadi 200 ini, 200 megabyte ya. 200 ya. Ini 200 besar ya. Kok beda ya ukuran di ini ya, ukuran di apa namanya, di luar sama ini ya. Coba deh sini ya, mineral all around itu ya. Coba ini berapa sih? 43 megabyte. Kalau 43 megabyte kira-kira mampu nggak? Atau ini ya, saya kasih pilihan aja ya. Pilihan aja ya. Pilihan aja, jadinya boleh ke kampus, mungkin pakai wifi kampus boleh. Ya, ini ya, saya ini aja deh ya. Apa namanya, pilih bebas ya datanya, saya kasih beberapa opsi deh. Atau sebenarnya ini ya, digarap, padahal ini paling paling susah ya. Paling susah ini ya. Itu terus apa lagi ya? Ini boleh juga ya. Nggak, fokusnya nggak di sini sih. Kayak itu ya. Ini 4, coba saya cari yang belasan megabyte ya, belasan megabyte. Untuk yang bener-bener mungkin di koneksinya lemah. Tapi makin besar datanya makin gede juga nilainya gitu ya. Itu ya. Ini dia. Coba yang 2 kilobyte nih kira-kira aslinya berapa gitu ya.
Kok beda ya ukuran ini ya, ukuran apa namanya? Oh ini beneran kecil ya, beneran kecil. Ini kekecilan nih. Kalau ini nggak apa namanya nggak big data ini gitu ya. Apa namanya bisa diolah manual. Coba ya dari ekonomik aja ya saya pilih ya. Kalau kalau ekonomik dia data numerik soalnya ya biasanya. Mana ya yang deket-deket mega lah ya. Kalau kilobyte dia ini kekecilan ya. Uh, 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 uh. Kok ini ya ukuran yang di sini sama itu beda ya. Flight delay ya, delay boleh juga ya. Delay ya. 29 sebenarnya belasan ya. Kok susah ya nyari ukuran. Ini. Ini juga saya masukin aja ya. Kayaknya ini mampu ya 29 megabyte ya. Ya, pilih ada dataset dipilih salah satu dari gitu ya. Di dataset dipilih salah satu dari ya gitu ya. Jadi ini apa bisa saya taruh ya? 200 MB gitu ya. Ini 50 MB ya. Saya nggak nulis ukuran aslinya kisaran itulah gitu ya. Kisaran itu ya. Nggak mau fokus langsung. Set. Flight delay ini anggaplah 30 megabyte ya. 30 MB ya. Itu apa lagi ya? Coba cari yang benar-benar kecil. Coba mungkin yang 8 megabyte. Sudah ya 8 megabyte. Coba yang 1 megabyte itu berapa ya gininya ya? Berlin ya. Airbnb di Berlin. 3,7. Nah ini yang benar-benar paket paket hemat. Paket inilah ya ini ya. Dari 30 langsung segitu gitu ya. Ya jadinya makin kecil makin ini ya makin harus bagus lah hasilnya gitu ya. Ini anggap dah 4 3 MB ya. 3 MB. Jadi bukan semuanya ya, tapi apa namanya pilih salah satu ya. Gampang sih. Jadi yang melakukan query bebas ya, tapi kalian ceritain yang kalian lakukan query itu apa sih gitu ya. Jadi bukan klasifikasi, bukan clustering, bukan apa ya, tapi hanya menjalankan query ya. Query. Jadinya query ini sebenarnya ini ya, apa namanya, kelihatan sepele tapi di, di kerja nyata itu kadang-kadang tamatan IT itu ya pekerjaan di kelas misalnya di kelas perusahaan sebesar Tokopedia kayak gitu-gitu juga kerjanya disuruh bikin query gitu ya. Kayak gitunya ya bisa query udah lumayan cukup gitu ya. Tapi kalau query itu mungkin agak gampang jadinya hasil query-nya coba divisualisasikan gitu misalnya. Jadi ini misalnya yang apa namanya janganlah host ID-nya lebih besar dari ini gitu kan ya misalnya. Jadi misalnya semua yang naik bornya adalah meet gitu ya 22% udah ada aja kunci jawabannya sih di sini gitu ya. Sana. Misalnya meet-nya ini dan apa namanya latitude longitude-nya sekitar apa gitu ya. Coba itu dibuat nanti dibuat visualisasi data gitu ya. Jadinya nanti data walaupun datanya besar gitu kalau di query kan datanya jadi lebih kecil gitu ya karena hasil seleksi dari data yang besar gitu kan ya. Seperti itu. Ini 4 megabyte ya. 4 megabyte jadi ada pilihan ya bagi yang koneksinya lambat di sini ya. Gitu ya. Adobe ya, ini saya kasih keterangan ya. Makin besar data ya, makin ini ya, makin dimaklum apa ya bahasanya ya. Ya, semakin baik ya. Semakin longgar penilaian relatif sekali ya bahasa subjektif jadinya gitu tapi enggak sih semakin ya
ya semakin baik lah ya. Semakin baik nilainya ya, gitu ya misalnya ya. Jadi bisa ini ya bisa ke kampus barangkali gitu ya, pakai wifi kampus ya download 200 megabyte gitu misalnya boleh. Enggak ya. Atau urunan gitu. Ya nanti bisa dua kelompok, tiga kelompok urunan itu boleh juga ya. Seperti itu ya. Ya tapi inilah zaman sekarang kayak nonton video di YouTube juga nyampe 200 megabyte gitu ya. Kalau ngikuti seri apa gitu ya atau nonton YouTuber terkenal yang kontennya 30 menit gitu kayaknya nyampe segitu ya 200 megabyte ya. Gitu. Tapi ada opsi lain juga misalnya yang susah yang lagi di luar Mataram gitu misalnya boleh pakai. Ya, tapi dikerjakan sebaik-baiknya lah karena gampang gitu. Intinya baik nilainya itu kalau ini mengerjain yang ini ya mungkin dimaklumi lah kalau misalnya kurang dikit-dikit atau apa gitu ya. Itu juga sama seperti ini ya pakai PySpark ya harus bagus lah gitu karena apa namanya lebih gampang ya. Seperti itu ya. Nanti yang diupload adalah satu file Python ya aja ya. Jadi mungkin ada yang nanya gimana sih cara masukin gambar gambar di IPython gitu ya. Jadi ini pertama ganti ke Markdown dulu gitu kan ya. Markdown dulu, habis itu baru bisa di ini ya, edit insert image. Ini tulisannya gede-gede karena untuk presentasi aja sebenarnya. Ini misalnya di sini bisa ini ya, bisa cari gambarnya terus oke gitu ya. Ini belum jadi ini kan ya, belum jadi ini ya kalau ini tinggal di run aja bagian ini gitu ya. Muncul lah dia gitu. Ya, seperti itu ya cara masukin gambar ya. Oke, itu barangkali untuk hari ini nanti ditonton ininya ya tentang Spark-nya ya. Jadi sebenarnya materi yang ini Spark Library dan pemrograman ya sebagai pengetahuan tambahan aja, tidak ada di tugas ya. Itu ya yang penting tahu cara menjalankan klasifikasi dan regresi di PySpark karena di mata kuliah lain nggak mungkin ada yang bahas PySpark gitu ya. Itu kecuali saya iseng masukin di mata kuliah pilihan data mining gitu ya misal. Ya, itu pasti semuanya scikit ya gitu ya. Paling ngomong. Oke, itu UAS nanti ABCD ya. Itu ada pertanyaan kira-kira? Ya. Jadi itu ya deadline-nya ya jangan lewat UAS lah gitu ya. Bebas ya. Gitu. Ya jadi kalau sudah yang sudah berhasil nginstal PySpark, Big Hive itu satu hari kayaknya selesai sebenarnya. Tugas perorangan juga bisa sebenarnya gitu. Gitu. Ya. Nah contohnya sebenarnya kalau PySpark udah siap pakai ya. Apa namanya Pig dan Hive juga sebenarnya udah siap pakai ya. Sebenarnya tugasnya gampang banget tapi apa ya saya pinginnya tugasnya itu apa ya bukan tugas yang susah tapi semuanya ngopi tugas satu dua orang gitu ya yang memang apa namanya lebih gitu ya gitu. Tapi tugas yang setiap orang kalau asal ada niat nyoba bisa gitu ya. Saya pingin yang tugas yang kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, barangkali. Oke, itu ada pertanyaan sampai sana. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WA atau apa aja. Sekian, terima kasih.